Selamat siang. Hari ini saya akan menyampaikan Daily Brief COVID-19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Selasa 14 Juli 2020. Untuk update COVID-19 di Jakarta, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 14 Juli 2020, terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 275 kasus. Adapun jumlah kumulatif kasus positif di DKI Jakarta sampai hari ini sebanyak 14.915 kasus. Dari jumlah tersebut, 9.528 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 714 orang meninggal dunia. Sampai dengan hari ini kami laporkan 619 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 4.053 orang melakukan self-isolasi di rumah. Untuk orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 422 orang dan pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 957 orang. Secara kumulatif, pemeriksaan PCR sampai dengan 13 Juli 2020 sebanyak 405.241 sampel. Pada 13 Juli 2020 dilakukan tes PCR pada 4.836 orang. 4.009 diantaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada orang baru dengan hasil 275 positif dan 3.734 negatif. Selain itu, kami juga melakukan pemeriksaan dengan rapid test dengan total kumulatif sampai saat ini sebanyak 269.430 orang yang telah menjalaninya. Dengan hasil reaktif COVID-19 sebesar 3,4%, dengan rincian 9.239 reaktif dan 260.191 orang non-reaktif. Untuk kasus reaktif maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab untuk diagnostik secara PCR dan apabila hasilnya positif dilakukan rujukan ke Wisma Atlet, ke rumah sakit rujukan atau dilakukan isolasi di rumah. Sejak tanggal 4 Juni, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran kepada Puskesmas untuk melakukan active case finding selain juga tetap meneruskan kontak tracing. Kami dari jajaran Puskesmas telah melakukan penyisiran pada pasar, tempat umum, lingkungan rawan yang diperkirakan terdapat penularan kasus berdasarkan perhitungan epidemiologi. Dalam hal kepatuhan di masa PSBB transisi ini, mengingat 55% dari pasien yang positif adalah orang tanpa gejala, untuk itu kami harapkan masyarakat untuk melakukan protokol 3M lawan COVID, yaitu memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman 1-2 meter antar orang, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun di air mengalir atau dengan hand sanitizer. Selain itu, untuk tetap menjaga protokol PSBB transisi dengan menjaga kapasitas ruangan 50% dari kapasitas dan pastikan bahwa saat kita keluar rumah selalu dalam kondisi sehat. Dan kami juga mengapresiasi kantor yang menerapkan 50% pegawainya work from office dan sisanya masih work from home. COVID-19 masih ada di sekitar kita, maka kita perlu terus waspada dengan saling mengingatkan kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kita untuk tetap melakukan protokol 3M lawan COVID. Untuk kolaborasi tangani COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19 dalam program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat dilihat melalui situs http://corona.jakarta.go.id/kolaborasi. Demikian Daily Brief hari ini, terima kasih dan selamat siang.